Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berbahagia sekali dapat menyapa saudara dan kita dapat kembali mendengar renungan melekat dalam Tuhan. Tentunya doa dan harapan saya agar saudara dan kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai Tuhan melingkupi kita semua. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kebenaran firman yang kita terima dapat dipahami dan disampaikannya dengan benar. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu, biarlah hari ini ketika kami diberikan kesempatan yang indah untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu dan kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, agar firman yang disampaikan tertanam kuat di dalam iman kami, sehingga kehidupan kami semakin terus mempermuliakan nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema asumsi mendisharmonikan. Tercatat dalam 1 Timotius 6 ayat 4 demikian firman Tuhan. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Hubungan yang harmonis tentu suatu hubungan yang didambakan oleh setiap manusia. Pentingnya hubungan yang harmoni bukan hanya diperlukan oleh manusia saja, tetapi seluruh makhluk dan alam semesta pun perlu adanya keharmonisasian, dan Tuhan juga menciptakan dan memberi keharmonisasian di antara seluruh ciptaannya. Hubungan yang sehat dan harmonis adalah hubungan yang dibangun di atas dasar segala pengertian, rasa aman, penghargaan, dan komitmen. Dalam hubungan yang sehat, entah itu dengan teman atau sahabat, suami istri, orang tua dengan anak, dan semua lapisan masyarakat yang bersosial harus saling menghargai satu sama lain, saling mendukung, serta saling menghormati perbedaan masing-masing. Bila memiliki hubungan yang sehat dan harmonis, biasanya dapat berkomunikasi dengan baik, terbuka dan jujur satu sama lain, serta berusaha memahami perspektif orang lain. Hidup yang berdasarkan asumsi tidak akan dapat membangun dan menciptakan hubungan persahabatan yang baik, hubungan keluarga yang baik. Dalam tatanan hidup bermasyarakat pun tidak akan tercipta dengan baik, bahkan bernegara akan menjadi hancur apabila yang terus dimunculkan asumsi demi asumsi. Mengapa? Karena ketika dalam pembicaraan yang muncul asumsi, biasanya itu hal-hal yang negatif. Dan apabila hal-hal negatif terus dibicarakan, ini akan semakin berakar, tumbuh, jadi pembicaraan dan pembahasan dari asumsi, sehingga terjadi sesuatu yang mendisharmonikan hubungan. Apabila hubungan mengalami keretakan atau konflik, yang terganggu adalah keharmonisan. Dengan tidak adanya keharmonisan akan mempengaruhi unsur atau aspek lainnya di dalam hidup. Konflik itu dapat muncul dan terjadi karena disebabkan persoalan yang sangat kecil sekali. Misalnya dengan satu kata saja, hus, sudah dapat menimbulkan konflik. Konflik terjadi saat kata hus yang diucapkan pada saat silang pendapat dalam diskusi. Hal ini dianggap merendahkannya. Karena orang yang menerimanya merasa direndahkan. Ia beranggapan atau memiliki asumsi bahwa orang lain yang mengatakan hus seperti mengusir ayam. Sehingga yang ada dalam benaknya, orang yang mengatakan hus menyamakan dirinya dengan ayam. Dari cerita yang menyebabkan terjadinya konflik, apabila belum dibereskan, maka suasana hati kedua orang tersebut akan berdampak negatif. Ketika bertemu dengan orang lain, pasti perasaannya akan mudah emosi, apalagi berkaitan dengan permasalahan saat diskusi. Hal ini dapat menimbulkan kekesalan-kekesalan yang baru, bahkan sampai di rumah pun akan memberi dampak tidak baik terhadap anak, istri, atau suami. Menjaga suatu keharmonisan dalam sebuah hubungan akan memberi dampak positif bagi kepribadian setiap anggota keluarga maupun orang-orang sekitar. Perselisihan yang terjadi di lingkungan, keluarga, gereja, kantor maupun masyarakat akibat asumsi yang tidak lagi dicek atau dibuktikan kebenarannya
Asumsi adalah dugaan atau anggapan sementara yang kebenarannya belum bisa dibuktikan dan butuh pembuktian langsung. Peristiwa yang sering terjadi dalam hidup bermasyarakat ketika kita mendapat kabar, mendengar perkataan dari pihak lain yang sumir, maksudnya pendek, kita langsung memberikan penilaian demi penilaian. Dan penilaian yang dilakukan tendensi atau kecenderungan menyudutkan, padahal informasi yang diterima atau perkataan yang kita dengar sifatnya baru asumsi atau praduga yang kebenarannya pun belum jelas, tetapi sudah langsung ditelan mentah-mentah. Pentingnya untuk kita pahami dengan baik dan benar akan bahaya dari asumsi yang tidak pada tempatnya. Karena asumsi diartikan sebagai keyakinan yang dijadikan dasar yang diperkirakan sebagai suatu kebenaran. Asumsi dapat meruntuhkan iman, bahkan membuat kekacauan dalam keluarga, kantor, tempat kita bekerja, gereja, masyarakat, dan negara. Asumsi yang mendisharmonikan keadaan di kalangan banyak orang dapat kita lihat di Alkitab tentang kisah dari 10 suku yang menjadi pengintai untuk masuk ke negeri Kanaan saat diperintahkan oleh Musa. 10 suku ini mengasumsikan kabar kepada bangsa Israel dengan mengatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Tercatat dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai dengan 33. Dari berita yang diasumsikan oleh 10 pengintai ini, maka bangsa Israel melakukan pemberontakan pada Musa. Tercatat dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 38. Jadi, janganlah kita menyampaikan perkataan yang sifatnya baru dugaan atau asumsi. Ini sangat membahayakan bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang sekitar. Untuk menyampaikan sesuatu, penting untuk kita lakukan. Cek terlebih dahulu kebenarannya. Pahami dengan jelas, baru kita memberi penilaian. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Sungguh memberkati kehidupan kami, Tuhan, supaya kami tidak mudah berasumsi, melainkan kami harus mengecek terlebih dahulu kebenaran berita maupun apa yang kami dengar, supaya iman kami tetap tidak mempunyai satu prasangka yang negatif terhadap orang lain. Bukan berarti kami menggampangkan segala hal. Biarlah kami memiliki satu kepekaan untuk kami bisa menilai segala sesuatunya berdasarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, ketika keadaan yang melingkupi dalam iman percaya kami, bahkan kehidupan kami, Tuhan, mungkin tekanan demi tekanan, biarlah kami tetap mempunyai satu asumsi yang baik dan kami mempercayai bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kehidupan kami. Apapun persoalan dan masalahnya, kami percaya Tuhan akan mengangkat dan menyelesaikan semuanya, bahkan memberikan kemenangan bagi kami semua, Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.